Salam teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Sekarang kita akan mulai ibadah online kita. Nggak ada yang makan lagi, nggak ada yang minum lagi, dan nggak ada yang ngobrol lagi ya. Nah, sekarang sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau beribadah online. Ya Tuhan, Engkau hadir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita mulai ibadah online-nya. Kakak-kakak sekolah minggu, yuk kita mulai ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan. Siapa di sini yang siap menari buat Tuhan Yesus? Saya Kak. Siapa di sini yang udah kangen banget pengen ketemu Tuhan Yesus? Saya Kak. Sekarang semua pasukan ayo siap-siap ambil posisi pasukan. Siap. Papa Mama juga ya. Oke, bener banget Ma. Sekarang siap-siap ayo pasukan. 1, 2, 3. Pasukannya Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Yeay. Siapa yang mencintai Tuhan dari hatinya? Yuk pasukan, kita nyanyikan lagu ini ya. Ajak papa mamanya. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Wow, pasukan kita keren-keren banget Kak David. Papa Mama juga keren banget. Nah pasukan, hari ini ada yang spesial loh. Wow. Kita mau belajar lagu baru. Iya, siapa di sini yang udah gak sabar pengen belajar lagu baru? Saya Kak. Kita masih tetap berdiri ya Kak David Betul, ya. berdiri dengan penuh semangat Kak. Iya, karena ini lagunya baru, kita nyanyiin dulu pelan-pelan ya pasukan. Biar kita dengerinnya juga bisa dengan baik. Oke pasukan. Yuk Oke. sama-sama yuk. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Nah pasukan, gampang kan lagunya? Gampang Kak. Kita mau nyanyiin lagu ini tapi dengan penuh semangat ya pasukan. Siap. Sekarang boleh sambil tepuk tangan.
lompat ya pasukan ya. Ayo senyumnya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ayo lebih semangat pasukan. 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa papa para papa papa. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Ayo lompat pasukan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatiku. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Wow, lagunya keren banget ya Kak. Keren banget Kak. Kata-katanya keren banget. Ajaib. Itu biar jadi dalam doa kita. Amin. Kita mau nyanyiin sekali lagi ya Kak. Ayo Kak. Iya, sambil diingat kata-katanya, sambil dimasukin dalam hati. Yuk pasukan. Tak Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah
dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa, para papa papa papa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk Kak, kita mau lompat 3 kali sambil bilang haleluya. Bisa pasukan? Siap, bisa Kak? Bareng sama papa mama ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang pasukan boleh duduk kembali. Oke deh pasukan, siapa yang lebih lagi mau sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan Yesus? Saya. Yuk pasukan, kita angkat tangan kita, pejamkan mata kamu. Kita nyanyikan lagu ini ya pasukan ya. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus Tuhan, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya Tuhan, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah
puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Ayo pasukan lebih lagi. Selamanya. Ini penyembahan kami Tuhan. Ku puji, kami sembah. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Yes, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Nyanyikan lagu ini dengan lembut, katakan selamanya. Angkat kedua tanganku pasukan. Ku puji, ayo papa mama. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Kerinduan kami Tuhan, tekadku untuk mau menyenangkan-Mu, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Ayo pasukan, angkat suaramu. Ayo papa mama, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau hebat Tuhan. Kau berkuasa. Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Ayo pasukan
Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo sama-sama pasukan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ayo kita mulai memberkati bangsa kita. Kami memberkati bangsa kami ya Tuhan. Yes, Indonesia sehat dalam nama Tuhan dalam nama Yesus. Ayo pasukan, ayo mulai berikan kata-kata terbaikmu untuk bangsa kita. Indonesia sehat. Indonesia aman dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia aman. Indonesia bebas dari COVID-19. Indonesia diberkati. Kami memberkati Tuhan. Ya, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dipenuhi ya Tuhan dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Amin. Pentakosta yang ketiga, kami percaya Tuhan terjadi atas Dalam bangsa nama kami Yesus. ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Mulai dari anak-anak, dari orang muda ya Tuhan, sampai kepada orang tua, kami percaya Pentakosta yang ketiga terjadi di Dalam dalam nama Yesus. nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Indonesia dipenuhi dengan roh-Mu Tuhan. Ya Yesus. Bahkan setiap penduduknya boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami memberkati ya Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Ya Bapak Yesus. Jokowi dan Bapak Amin Dalam Tuhan. nama Yesus. Kau berkati Tuhan, tudung perlindungan Tuhan sempurna atas Dalam mereka nama berdua Yesus. Tuhan. Sampai kepada para menteri Tuhan, sampai kepada pemerintah yang di daerah Tuhan, Bapak Amin. Gubernur, sampai kota kami ya Tuhan. Kota kami aman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kota kami sehat dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kota kami aman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, sekarang kami mau dengerin firman Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Berikan telinga yang dengar-dengaran Tuhan. Bahkan hati kami adalah hati yang siap diajar oleh kebenaran firman Tuhan Yesus. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo sama-sama katakan. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, shalom semuanya. Senang banget bisa ketemu sama adik-adik hari ini. Kita bisa beribadah sama-sama walau virtual, tapi biar sama-sama kita hari ini boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Yuk kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih kalau kami hari ini boleh ketemu dalam ibadah online. Hari ini kami rindu untuk dengerin apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Bukakan telinga kami, hati kami, pikiran kami, biar hati kami boleh jadi tanah yang subur, boleh terima apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang kuat di dalam Tuhan sampai nanti Tuhan jemput kami kedua kali. Kami boleh kedapatan jadi serupa dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan isi hatimu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mau sapa lagi, shalom semuanya. Oke, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk semuanya jangan sender-senderan, jangan tidur-tiduran, jangan sambil makan, tapi semuanya kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Oke adik-adik, gak perlu berlama-lama, hari ini kakak mau bahas tentang tring. Nah ini dia, kita mau bahas tentang apa? God's Army. Betul, apa sih artinya? Artinya adalah prajuritnya Tuhan, artinya adalah pasukannya Tuhan. Nah adik-adik, kira-kira kalau dengar God's Army tuh di pikirannya apa sih? Ciri-ciri God's Army tuh apa sih? Next slide kak. Nah ini dia, ciri-cirinya apa sih? Apa ya kak ciri-cirinya ya? Coba adik-adik jawab, kira-kira apa ciri-ciri God's Army? Oke, next. Apakah harus kuat, harus berotot?
bawa pedang, bawa senjata, bawa apa ya zaman sekarang, pistol kali ya, bawa pistol, bawa senjata-senjata yang gede-gede, atau harus naik mobil yang gede, bawa mobil truk, bawa mobil yang gede, tronton, atau apa. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab nih. Coba kita lihat, Kak. Nah, ini dia adalah seorang Gideon. Nah, adik-adik, Gideon ini adalah anak dari Bapak Yoas. Bapak siapa? Iya betul, Bapak Yoas, adik-adik. Dia adalah anak termuda dari keluarga Bapak Yoas, dan dia adalah dari suku termuda, dari suku yang bukan termuda ya adik-adik, sorry. Dia adalah suku yang paling lemah dari antara semuanya. Nah, adik-adik, kakak mau cerita nih. Pada zaman itu, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka ngelakuin kejahatan, mereka menyembah Baal. Baal kan berhala ya adik-adik, ya nggak boleh. Nah, adik-adik, mereka menyembah Baal, dan singkat cerita Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada Midian selama 7 tahun lamanya. Jadi dijajah sama orang-orang Midian selama 7 tahun lamanya. Wah, 7 tahun lama gak lama. Dari misalnya kakak umur 21 sekarang sampai nanti kakak umur 28. Waduh, lama banget. Dari adik-adik mungkin mulai masuk SD sampai SMP 1. Lama ya. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi akhirnya adik-adik, bangsa Israel mereka bertobat, mereka mau minta ampun sama Tuhan, dan ada seorang nabi datang terus bilang kalau misalnya gini, bangsa Israel udah pernah udah pernah dibebasin sama Tuhan dari bangsa Mesir. Dan sekarang Tuhan juga yang akan bebasin Israel dari tangan orang Amalek dan orang Midian. Wah, adik-adik. Lalu singkat cerita, next slide, Kak. Nah, ini dia. Datanglah seorang malaikat Tuhan kepada seorang ini yang lagi mengirik gandum. Ya, yang lagi mengirik gandum di tempatnya dia, sembunyi-sembunyi. Karena takut ketahuan sama orang Midian. Nah, adik-adik, ada malaikat Tuhan datang sama datang ke Gideon. Terus malaikat Tuhan bilang gini, Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Waduh. Terus Gideon kaget. Hah? Apa benar ini Tuhan? Terus malaikatnya bilang lagi, kamu yang akan membawa bangsa ini untuk keluar dari penjajahan, akan membawa bangsa ini keluar dari tangan orang Midian. Waduh, terus Gideon gak percaya. Masa sih? Aku kan dari suku terlemah dari Manasye. Bahkan aku adalah orang yang paling muda dari antara saudara-saudaraku. Terus Gideon minta tanda sama Tuhan. Habis itu adik-adik, Tuhan kasih tanda loh. Tuhan kasih tanda. Tandanya adalah pada saat dia kasih korban, dia siapin roti, dia siapin korban. Terus akhirnya dicurahinlah api Tuhan gitu ya. Akhirnya Tuhan menyantap dari korban yang dia kasih. Next adik-adik. Lalu ini dia. Nah, adik-adik lihat, dikumpulinlah banyak pasukan-pasukan untuk melawan orang Midian dan orang Amalek. Gideon menyiapkan banyak pasukan untuk melawan orang Midian dan orang Amalek. Iya adik-adik. Setelah udah terkumpul lah banyak, ada 30.000 pasukan, banyak ya adik-adik ya. Terus Gideon mau siap maju berperang melawan, iya adik-adik, mau melawan orang Midian dan orang Amalek. Tapi tiba-tiba pas udah siap berperang, tiba-tiba adik-adik Tuhan bilang stop,
pasukan kamu tuh kebanyakan. Waduh, dibilang kebanyakan adik-adik. Terus akhirnya Gideon nanya, Tuhan gimana caranya? Aku kan udah kumpulin banyak. Terus Tuhan bilang gini, akhirnya Tuhan bilang, ayo kamu harus kurangin lagi pasukan kamu. Terus Gideon cari cara gimana? Oh gini aja. Lalu Gideon bilang gini, pasukan, semua yang takut kamu pulang. Wah adik-adik tahu gak? Ternyata dari 30.000 pasukan ada 20.000 yang pulang, sisanya cuma berapa? 10.000. Banyak banget ya. Lebih banyak yang pulang daripada yang tinggal. Iya adik-adik, sisa 10.000 pasukan. Wah, oke Tuhan, udah siap berperang nih. Ya, akhirnya si Gideon nih siap berperang. Terus tiba-tiba Tuhan bilang lagi, Gideon, pasukan kamu ini masih kebanyakan. Waduh, masih kebanyakan juga. Berarti harus dikurangin lagi. Oke deh, dikurangin lagi akhirnya ya. Dikurangin, gimana ya caranya? Oke. Nah, lihat nih adik-adik gambarnya. Nah, adik-adik, singkat cerita, ada yang tadi sisa 10.000, Gideon bilang gini, ayo semuanya kita minum di sungai. Dia bawa minum, terus dia lihat cara minumnya adik-adik. Yang minumnya kayak anjing kan dia langsung nunduk, terus langsung pakai lidah, itu dipisahin. Terus yang minumnya berlutut tapi dia tetap pegang senjatanya, itu dipisahin juga. Lalu Gideon bilang gini, semua yang minumnya berlutut ikut aku untuk berperang. Tapi semua yang minumnya tadi seperti langsung, ya nggak pakai tangan tapi langsung dari mulut, semuanya boleh pulang. Wah adik-adik, next kak, adik-adik lihat sisa berapa? Iya, benar, sisa 300 pasukan doang. Dikit ya 300, nah adik-adik kamu kasih tahu 300 sedikit. Bahkan kalau misalnya gereja kita nih, gereja kita yang umum itu penuh, itu 400 orang. Kalau aula ya, aula adik-adik itu 400 orang. Ini cuma 300 adik-adik, dikit ya. Lalu tapi Gideon gak meragukan Tuhan, Gideon taat, Gideon tetap mau berperang bersama-sama dengan Tuhan. Iya betul adik-adik. Akhirnya singkat cerita Gideon siap berperang. Dia bagi pasukan 300 menjadi 3 pasukan. Dia sembunyi di kemah-kemah tempat orang Midian dan orang Amalek. Ya adik-adik ya. Dan dia siap berperang. Udah siap pasukan? Udah siap. Akhirnya setelah udah siap, dia tiup sangkakala, dia pecahin buyung, dan dia nyalain obor. Lalu, nah ini dia gambarnya. Ya adik-adik, mereka siap berperang, mereka tiup sangkakala. Terus habis itu mereka maju berperang, mereka hancurin kemah-kemah orang Midian dan orang Amalek. Ya, semua orang Midian dan orang Amalek langsung berperang, adik-adik langsung keluar kemah, langsung kucar-kacir kemana-mana. Terus mereka mulai untuk berperang. Dan singkat cerita adik-adik, mereka menang. Wah, Gideon menang. Orang Midian akhirnya diserahkan kepada tangan Gideon ya adik-adik sama Tuhan. Diselamatkan sama Tuhan. Nah adik-adik kamu mau bilang, mau gak sih adik-adik seperti Gideon yang membawa bangsa Israel menang melawan orang Amalek dan orang Midian, yang tadinya mereka buat jahat di mata Tuhan, tapi Gideon yang berperang. Bahkan awal-awal ya adik-adik, kakak tadi belum ceritain, Gideon sendiri yang menghancurkan Baal-Baal di tengah-tengah bangsa Israel. Gideon sendiri yang malam-malam dia sampai mempertaruhkan nyawanya. Dia hancurin Baal-Baal ya adik-adik, patung-patung yang dibangun untuk disembah sama orang Israel yang tadinya mereka buat jahat. Mereka yang si Gideon ini yang Gideon ini yang hancurin. Oke adik-adik, kamu kasih tahu kunci untuk jadi God's Army itu apa sih kak? Aku mau dong jadi God's Army, coba siapa yang mau, boleh angkat tangannya? Wah kakak juga mau. Kuncinya adalah adik-adik, yang pertama kita harus berani, gak boleh takut ya adik-adik ya. Seperti Gideon, dia berani. Bahkan Tuhan bilang
Iya, hai pahlawan yang gagah berani. Nah, adik-adik kakak mau bacain satu ayat. Nah, ini dia. Adik-adik baca ya. Sama-sama ada di Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, adik-adik, kita nggak boleh takut loh. Kita harus berani. Mungkin pada saat ini kita takut, Kak, nanti aku nggak punya temen, aku udah nggak pernah lagi ketemu sama temen-temenku. Gimana tuh ya? Kak, aku takut nanti papa mamaku sekarang udah lagi nggak kerja, gimana ya kan, nanti aku makan, aku minum. Kita nggak perlu takut adik-adik, kita harus tetap melakukan kebenaran. Pada saat kamu dipilih sama Tuhan, kamu jadi anak Tuhan, kamu siap, dan kamu nggak perlu takut karena Tuhan bilang Tuhan yang pegang tangan kanan kita. Iya betul, Tuhan yang pegang tangan kanan kita. Kita nggak perlu takut sama apapun juga ya adik-adik ya. Jadi kita harus berani. Coba bilang sama-sama kakak, 1, 2, 3, berani. Oke. Next ya adik-adik ya. Yang kedua adalah taat. Obey. Wah, adik-adik kita harus taat. Nah adik-adik, untuk jadi taat tuh gak gampang. Pada saat kakak sekolah minggu bilang, ayo saat teduh. Wah, untuk taat tuh susah loh, untuk nurut tuh susah loh. Ya, pada saat Tuhan pilih kamu, Tuhan mau misalnya kamu melayani Tuhan, kamu bisa nyanyi, Tuhan mau kamu jadi worship leader. Pada saat Tuhan pilih kamu bisa berdoa syafaat. Pada saat Tuhan pilih kamu mau jadi apalagi adik-adik ya, melayani dalam apapun. Mungkin adik-adik bisa bersaksi buat teman-teman adik-adik, buat keluarga adik-adik. Jangan menyerah, kita harus iya adik-adik, kita harus taat. Nah, kakak tulis di sini, nggak adik-adik lihat? What God asking you to do, which He doesn't ask other to do. Sekali lagi adik-adik baca ya. What God asking you to do, which He doesn't ask others to do. Artinya adalah ketika Tuhan minta kamu ngelakuin sesuatu, Tuhan gak salah pilih lah adik-adik. Tuhan gak salah pilih loh adik-adik. Artinya Tuhan gak nyuruh yang lain untuk ngelakuin itu. Tuhan mau kamu yang ngelakuin itu. Sama pada saat Tuhan minta Gideon untuk berperang, dan Tuhan gak minta yang lain. Tuhan mau Gideon yang berperang, Gideon yang maju melawan Midian dan Amalek. Nah adik-adik, itu yang kedua ya adik-adik ya. Kita lihat yang ketiga adik-adik. Yang ketiga adalah bergaul karib. Nah ini lihat dia, bergaul karib. Gimana sih caranya kita mau bergaul karib? Coba adik-adik, kakak mau tanya, kalau adik-adik mau temenan sama teman adik-adik, mau sahabatan, gimana caranya? Iya, harus banyak-banyak ngomong, harus baik-baik ngobrol. Sama, kita juga sama Tuhan kayak gitu. Pada saat kita mau bergaul karib sama Tuhan, kita harus sering-sering baca Alkitab. Ya, coba lihat, balik lagi ke PPT kakak. Nah, harus baca Alkitab. Kita harus sering berdoa, bukan sering ya, setiap hari. Bukan setiap hari, tapi bahkan pada saat kita mau ngelakuin sesuatu, kita harus berdoa adik-adik. Itu kita tandanya kita bergaul karib sama Tuhan. Untuk kita kenal sama Tuhan, kita perlu loh baca Alkitab, kita perlu berdoa, kita perlu berhubungan intim sama Tuhan. Ya adik-adik ya, kita baca ayatnya ya. Yuk. 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya. Sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya. Nah, iya itu dia adik-adik. Yuk adik-adik jadi orang yang bergaul karib sama Tuhan. Yuk adik-adik jangan lagi adik-adik males-malesan baca Alkitab saat teduh, karena itu satu-satunya cara untuk kita bergaul sama Tuhan. Ya adik-adik ya, jangan bolong-bolong saat teduhnya, tapi ayo sama-sama bangun hubungan sama Tuhan dengan cara berdoa, baca Alkitab.
kita berdoa, baca Alkitab, adik-adik pada saat adik-adik mau ngelakuin sesuatu, adik-adik mau sekolah, Tuhan kasih aku hikmat karena sekarang sekolahnya online. Mungkin adik-adik nggak ngerti apa yang dijelasin guru adik-adik, tapi adik-adik minta hikmat sama Tuhan. Dan pada saat kita berani, pada saat kita taat, pada saat kita bergaul karib sama Tuhan, yang slide yang terakhir Kak. Nah ini dia, pada saat kita apa? Pertama, berani ngelakuin apa yang menjadi kebenaran. Yang kedua, kita taat. Dan yang ketiga, kita bergaul karib sama Tuhan. Kakak jamin deh, kakak pastiin adik-adik adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Adik-adik adalah army of God, ya, God's army di hadapan Tuhan di akhir zaman ini. Yuk sama-sama adik-adik ajak teman-teman adik-adik sebaik-banyaknya seperti Gideon, dia kumpulin pasukan. Sama adik-adik adalah pasukannya Tuhan. Ayo ajak pasukan-pasukan yang lain, ajak adik-adik harus jadiin keluarga adik-adik pasukan Tuhan. Ajak teman-teman adik-adik. Mungkin sekarang nggak bisa ketemu, tapi adik-adik bisa telepon, adik-adik bisa chat, bersaksi, kesaksian tentang Tuhan. Berani ya adik-adik. Kuncinya adalah berani, taat, dan bergaul karib sama Tuhan. Karena itu yang paling penting untuk jadi God's army. Oke adik-adik, sampai situ aja. Yuk kita balik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami ngerti kalau Tuhan pilih setiap kami untuk jadi God's army-nya Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin kami masih kecil, masih muda, tapi kami percaya Tuhan gak pernah salah pilih. Kami mau jadi God's army yang berani, yang taat dan bergaul karib, yang kenal sama Tuhannya, yang mengerti apa yang Tuhan mau yang untuk kami lakukan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, lindungi keluarga kami, lindungi setiap kami. Kami percaya kesehatan Tuhan ada melingkupi setiap kami. Kami percaya Tuhan akan lindungi kami, jauhkan kami dari segala virus corona maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Kami percaya Tuhan yang akan terus menudungi kami dengan sayap Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus melindungi kami. Tuhan akan terus menudungi kami dengan kasih-Nya Tuhan. Pada saat kami bergaul karib sama Tuhan, kami saat teduh setiap hari, kami percaya Tuhan terus temui kami di kamar kami masing-masing pada saat berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang sama Tuhan. Jadikan kami God's army-Nya Tuhan, yang terus senantiasa sampai akhir zaman nanti terus setia sama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you adik-adik. Goodbye. Teman-teman, mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan. Pasukan sudah dengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, pasukan, sekarang kita mau bikin kreativitas. Kreativitasnya seperti ini. Kreativitasnya namanya treasure box. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, ada kertas karton, kertas origami, cup atau gelas, double tip, penggaris, gunting, tali pita, spidol, pensil, penghapus, dan lem kertas. Yuk sekarang kita buat kreativitasnya. Untuk yang pertama, kita ambil kertas karton, lalu kita gambar pola seperti ini. Dan jangan lupa ya pasukan, kita bikin juga gambar untuk tutupnya. Setelah kalian gambar polanya, kalian boleh gunting, potong ya. Nanti akan jadi seperti ini hasilnya. Ini untuk tutupnya. Untuk pola tutupnya, ini ukurannya 10 x 10
sudutnya 2,5 cm kali 2,5 cm ya pasukan. Nah, setelah udah digambar, kalian boleh lipat untuk sisinya, ditekuk. Lalu boleh digunting untuk sisi yang seperti ini, di sini, di sini, dan di sini. Lalu kalian lem dengan lem kertas. Nah, tutupnya sudah jadi pasukan. Lalu untuk kerangkanya kita tempelin dulu origaminya ke sini ya pasukan. Nih, sudah ya. Lalu untuk cupnya, ini pasukan tempel dulu dengan double tip di bawahnya agar dia menempel ke sini nantinya. Kalau sudah ditempel double tip, pasukan boleh buka double tipnya ya. Lalu taruh di sini pasukan. Setelah itu, kalian berdirikan untuk sisinya. Tutupnya kalian taruh di atasnya. Pasukan, sudah jadi ya boxnya ya. Lalu kita akan hias dengan tali pita. Nah pasukan, sudah jadi nih treasure boxnya. Ini artinya adalah Tuhan Yesus adalah harta yang berharga buat aku dan pasukan. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Loh, Kayla, kok udah nyanyiin lagu-lagu Natal aja sih? Udah gak sabaran untuk Natalan ya? Iya Kak Yuli, tapi aku bingung nih, tahun ini kita tetap ada ibadah Natal nggak ya? Loh, kok Kayla bingung sih? Iya, soalnya kan sekarang ini kita lebih banyak di rumah aja, jadi kita nggak bisa ibadah di gereja. Gimana dong? Tenang aja Kayla, kan selama ini kita di rumah aja tapi kita tetap masih bisa ibadah online kan? Lewat YouTube itu loh, Kayla tahu kan? Oh, jadi maksudnya kita tetap bisa ibadah Natal tapi lewat online ya, lewat YouTube. Betul banget Kayla. Ada pasukan nih. Iya. Kita kasih tahu dulu Pak pengumuman penting. Tapi sebelum itu kita ganti baju dulu ala-ala Natal gitu. Siap Kayla? Siap. 1, 2, 3. Shalom pasukan. Hari ini Kak Ella dan Kak Yuli punya pengumuman penting loh. Tahun ini kita tetap ada ibadah Natal. Iya benar banget pasukan. Tapi ibadah Natal tahun ini berbeda dengan ibadah-ibadah Natal sebelumnya. Kita akan melaksanakan ibadah Natal via online melalui YouTube Kids GBI Kamboja. Ingat ya, YouTube Kids GBI Kamboja pada hari Kamis tanggal 24 Desember jam 3 sore. Wah, pastiin pasukan dan mama papa ikut ibadah Natal ini. Walaupun kita masih di rumah aja, kita tetap bisa memuji Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ingat ya, hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 3 sore. Sampai jumpa di ibadah Natal nanti pasukan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!